saudara-saudara kita yang lain yang belum datang ya, bisa kita mulai materi kita hari ini ya. Oke, untuk yang sudah datang, saya ucapkan terima kasih buat saudara kita semuanya, bapak-bapak semuanya. Selamat datang bagi teman-teman kita di Advance Hipnotis Halus yang kita adakan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 28 April 2024. Mungkin nanti di sini ada yang mengambil kelas lain selain daripada kelas Advance. Oke, perkenalkan, nama saya Hendrik Mas Nurul Huda Fitin. Saya berasal dari Malang. Saya juga salah satu trainer hipnotis halus yang difounderi oleh Mas Roni. Jadi sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan diri. Profesi saya aslinya itu seorang nahkoda. Profesi saya nahkoda, cuman selingan saya di hipnoterapi. Jadi di situ. Tapi saya mungkin sebelum itu nanti saya akan memperkenalkan diri, bagaimana saya bisa menemukan sejatinya, bagaimana saya bisa menemukan apa sih hipnotis halus itu, dan kenapa saya tertarik untuk belajar hipnotis halus. Padahal banyak kan di luar sana, banyak sekali asosiasi, banyak sekali apapun itu LKP yang bisa kita jadikan pusat, jadikan tempat untuk belajar hipnotis. Jadi sebelum saya lanjutkan kenapa saya tertarik untuk belajar hipnotis halus ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, karena biar lebih afdol ya, supaya kita lebih afdol lagi mengawali pagi ini, mengawali acara ini. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Jadi pagi ini saya memperkenalkan lagi di sini, saya bertemu dengan Mas Roni, yaitu pemilik daripada hipnotis halus. Hipnotis satu-satunya hipnotis yang di Indonesia yang paling singkat menurut saya. Paling singkat, paling simple, karena perjalanan saya berawal dari saya itu, walaupun saya nahkoda itu, saya penyuka keajaiban, penyuka yang namanya, mungkin saya berawal dari magic, saya berawal dari sulap, saya penyuka sulap juga, saya berawal dari magic, berawal dari sulap, dan berawal dari juga karena saya di daerah saya masih kental dengan klinik, kental dengan pengobatan-pengobatan yang katanya itu mengandung unsur apapun lah, itu mengandung unsur klinik, padahal nanti kita akan bahas di sini. Jadi di situ. Jadi saya ingin menceritakan sedikit perjalanan saya menemukan hipnotis halus, dari mulai saya menemukan sebelum saya mengenal hipnotis halus itu saya mengenal hipnotis konvensional dari LKP lain. Saya dari 2017 mengenal yang namanya hipnotis konvensional, tetapi dari asosiasi lain. Di situ kenapa sih kok saya sangat bilang ini adalah asosiasi, atau mungkin walaupun belum menjadi asosiasi ya, tapi suatu lembaga yang baik banget. Della Serna itu baik banget, hebat banget menurut saya. Karena apa? Di luar sana, di LKP lain, bahkan ada satu ilmu aja itu dijual terpisah loh Pak. Jadi mungkin Bapak pernah dengar satu sertifikat itu yang disendirikan ya Pak. Seperti kayak certified hypnotist, mungkin di situ ya, basic, yang katanya sudah mengandung hak cipta. Itu saya sudah belajar Bapak. Dan itu nggak saya sebutkan, saya sepilkan
Oke, selamat datang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baru hadir, monggo. Oke Bapak ya, jadi kenapa saya bilang ini Mas Roni Della Serna ini di asosiasinya beliau atau mungkin di lembaganya beliau ini sangat baik, karena mungkin CH, pernah mendengar kata CH, Certified Hypnotist. Mungkin di sana itu basic aja, itu dijual terpisah Bapak, dan itu sudah dihargai, itu harganya itu wow. Ada yang mungkin seharga ini, seharga kita hari ini itu hanya untuk mengambil basic saja Bapak. Itu sudah saya laksanakan, itu sudah saya lakukan, itu. Dan ada lagi nanti naik lagi menjadi CHT, Certified Advanced Hypnotherapy. Untuk menjadi seorang terapis saja, kita harus naik level lagi loh, dari CH ke CHT. Padahal di Della Serna ini nanti kita sudah mendapatkan di satu paket itu loh. Itu apakah kita nggak enak banget ya, gitu kayak gitu. Di satu advance ada kita udah mendapatkan apa aja. Nah, nanti lagi ada yang namanya mesmerism. Itu juga di luar sana sudah disertifikatkan sendiri. Yang katanya ada hak ciptanya sendiri. Itu udah dijual terpisah. Jadi gitu. Itulah keutamaan dari situ. Bahkan saya sampai di 2018 saya mencapai trainernya di LKP itu. Saya mencapai LKP itu ya, walaupun LKP itu mungkin cukup terkenal di Indonesia ya, tapi nggak saya spillkan itu. Tapi saya masih kurang puas. Saya terus mencari, menggali apa sih bawah sadar itu. Apakah hanya cukup, hanya bisa untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya ya udahlah, inilah hipnotis, ini hipnoterapi. Tapi saya masih berkeinginan, namanya saya juga orang yang nggak juga gampang puas ya. Saya nggak gampang puas. Jadi saya itu mencoba menggali lagi. Ini yang paling istilahnya kalau orang Jawa bilang gregetno, saya apes, saya ya, tapi itu jadi pengalaman buat saya. Kalau nggak gitu nggak akan menjadi sejarah buat saya. Mungkin Bapak pernah dengar kata-kata gendam ya. Nah, disitulah Pak, gendam itu tidak ternyata ketika saya belajar, walaupun namanya itu sudah terkenal, itu tidak seperti yang diharapkan Pak. Jadi gitu. Jadi setelah itu, setelah gendam, setelah apa tuh, saya belajar lagi namanya pukau. Saya masih terus seperti itu Bapak. Saya tidak pernah puas Pak. Tetapi ya ternyata itu dan itu aja loh Pak. Nanti yang kita buka semua. Jadi semuanya di situ. Nah, di situ Pak. Itu perjalanan singkat saya. Oke, jadi ini sudah berapa orang, itu perjalanan singkat saya. Jadi saya kembali lagi, saya sekarang sudah menjadi mungkin salah satu trainer dari Della Serna yang difounderi Mas Roni. Saya asli Malang, jadi monggo silahkan buat teman-teman atau saudara atau bapak atau yang nantinya mungkin ada ibu-ibu yang ada di sini nanti, silakan yang di Malang monggo mampir ke tempat saya. Gitu. Tempat saya mungkin ada itu Pak Muiz itu juga, itu rumahnya juga di Malang deket sama saya. Dulu ketemu saya gitu. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan kembali, yang dibilang katanya walaupun belum lengkap semua ya, walaupun belum lengkap semua, ini kurang berapa Mas Roni? Oh, kurang 2, nggak apa-apa wis, kurang 2. Tapi kalau dibilang nanti untuk mempersingkat waktu, kalau orang bilang itu tak kenal maka tak sayang. Betul kan, Ge? Saya juga nggak kenal jenengan-jenengan ini dari mana semua. Karena saya juga tahunya Bapak Ibu ini dari mana. Mungkin saya hanya ya sekedar tahu ya kan. Nanti kita akan kelilingkan mikrofon satunya lagi untuk saling memperkenalkan diri nggih, Pak.
Setuju nggih Pak? Jadi maka biar kenal, saya minta tolong nanti perkenalkan diri, nama, asalnya, mungkin bisa disepilkan juga profesinya sehari-hari apa, dan tujuannya ikut di kelas hari ini itu apa. Ngoten. Boleh nggih Pak? Supaya kita apa? Ya itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi kalau sudah kenal ya nggak boleh sayang-sayangan. Kan gitu. Nah, gitu lah. Oke, yaudah kalau gitu itu dulu dari saya. Mungkin boleh bisa dilanjut. Kakinya rapat Pak, kakinya rapat. Oke, kakinya rapat, jempol ketemu jempol Pak, ujung ketemu ujung, ujung ketemu ujung. Oke bagus. Oke Pak ya. Jadi tetap rasakan nanti seperti terkena angin atau seperti terkena dorongan. Paham nggih Pak? Nah, jadi rasakan ketika nanti tangan saya mengayun ke depan, rasakan ini seperti terkena dorongan atau terkena angin. Paham ya? Oke, sekarang tarik napas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut, rasakan ya Pak. Jadi ketika nanti terkena dorongan, lah Bapak langsung menutup mata dan rilekskan tubuhnya, jadi nggak perlu takut. Paham ya? Oke, sekarang tarik napas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut, sekarang fokus di tangan saya, rasakan dorongannya. Oke. Oke, lemaskan tubuhnya. Sangat nyaman sekali. Jadi yang seperti ini boleh tetap dideepening dulu boleh. Oke, Bapak untuk Pak Suyitno tetap tetap tenang, tetap rileks, rilekskan tubuhnya. Tak hitung dari 3 sampai 1 masuk ke alam tidurnya jauh lebih dalam, jauh lebih dalam dari sebelumnya. 3, tarik nafas lebih dalam lagi. 2, nyamankan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. 1, sangat nyaman sekali. Dan untuk Pak Suyitno, apapun masalah yang ada di tubuh Pak Suyitno akan terlepas dalam waktu 5 menit Pak. Jadi sebentar lagi Pak Suyitno ini ada di jam 14 lebih 20 menit Pak. Pak Suyitno nanti secara tiba-tiba dan secara otomatis Pak Suyitno, tubuh Pak Suyitno akan bangun dengan sendirinya di jam 14 lebih 25 menit. Jika Pak Suyitno paham, boleh anggukkan kepala. Oke, jadi sekarang di 14.20, nanti bangun di 14.25. Jika Pak Suyitno boleh paham, anggukkan kepala. Oke, nanti Pak Suyitno akan terbangun dengan sendirinya dalam keadaan sangat sehat, sangat nyaman, dan sangat rileks sekali. 1, 2, 3, rasakan sekarang. Ya, jadi seperti itu. Itulah mesmerism yang dikatakan jauh tanpa kata, tanpa energi, tapi sebenarnya tetap menggunakan sugesti sedikit di depan. Jadi seperti itu. Jadi Mas Roni, ini dari saya, dari mesmerismnya. Nanti bisa kita tunggu ya. Oke. Oke. Dan nanti kita juga saya tambahkan nanti sedikit fascination ya, boleh ya? Oke. Sama yang hampir sama dengan hampir sama dengan mesmerism, tapi mungkin jarang dipraktekkan di orang. Bahkan ini sebenarnya saya dapatkan di LKP lain yang sudah terkenal juga, yang dikatakan mata medusa. Mungkin pernah dengar ya, mata medusa atau fascination, atau yang hanya dilihat tok itu langsung bagaimana, itu juga tanpa kata. Bahkan tanpa omongan tidur itu bisa. Itu. Dan juga ada juga induksi yang mungkin nanti itu terbilang shock induksi, tapi keren kelihatannya gitu. Itu saya dapatkan juga di LKP lain. Jadi gitu. Jadi nanti mungkin saya izin dulu sama Mas Roni, nanti saya buktikan gitu. Oke Mas? Oke, teman. Yang mesmerism ini Oke. diawali dengan PMI enggak? Kalau dia enggak PMI, apakah bisa?
Makanya tetap semua harus PMI, Mas. Makanya sama. Kalau dia nggak paham apa yang kita omongkan di depan, itu yang nggak bakal terjadi. Gitu, Mas. Kan kurang paham intinya. Apa sih yang saya maksud gitu kan gitu. Nggak, intinya kan gitu. Apa sih yang akan terjadi itu kan nggak paham. Iya. Iya, oke. Ntar lagi. Kalau kayak Mas Maresem ini dibuat bisa untuk hipnoterapi itu bisa juga ya? Sakit, Ibu. Ini tapi untuk kasus ringan. Oh. Kasus ringan itu bisa. Contohnya? Kasus ringan seperti mungkin kasus yang mohon maaf kayak Masnya tadi itu yang orang digendam orang kayak gitu itu bisa. Itu mudah seperti itu. Itu kita makanya kayak misalkan digendam orang gitu kan mungkin jenengan kasus di kepolisian gitu. Itu untuk mengembalikan kalau misalkan jenengan nggak tegoan gitu seperti ini nanti kamu bisa ya paling sugestinya menurut saya gitu, ini kan orang itu kan paling sugestinya apa? Walaupun tanpa dikeplok. Ya. Oke, nanti kamu akan terbangun dan kondisimu akan menjadi normal dan ingat sebelumnya. Dah, itu seperti itu. Berarti dia kita pahamkan dulu. Oke. Setelah pahamnya ikuti aja saya. Plek gitu. Kalau mungkin ada dorongan, ikuti aja dorongan itu. Terus dia plek, relax. Nah, dia dikasih sedikit aja seperti itu tanpa dikeplok. Ya memang prosesnya agak panjang ya. Bukan yang kayak shock tadi itu kan langsung tes selesai gitu. Yeah. Bahkan nanti ini kita buktikan yang cara shock agak keras ada juga, Bu. Ada juga nanti. Berarti nanti di awal itu ya Mas, kita berarti harus tahu ini orangnya sugestible apa enggak. Sebenarnya antara sugestible atau enggak itu tuh kita itu melalui jam tayang, Mas, jam terbang kita. Menurut saya ya, kalau jenengan sering melayani, sering ladeni atau seenggaknya lebih sulit kita street hipnosis dibandingkan menanganin orang kita itu di jalan. Street hipnosis itu latihannya di situ. Itu lebih sulit, Mas. Itu lebih sulit kita latihan street hipnosis daripada jenengan misalkan orang minta tolong di hipnoterapi. Itu kalau minta tolong di hipnoterapi itu sama saja kayak dokter. Dokter kan misalkan jenengan sakit mata. Arep disuntik ning bokong ora bakal dia kan nggak bakalan komplain. Loh Mas, aku sing loro mripatku, tapi kenapa harus sama suntik ning bokong? Nggak bakalan dia komplain di situ. Itu hipnoterapi. Dia kan datangnya sudah kondisi trance, Bu, separuh trance, light trance. Oke. Nah, wah. Oke ya, Bapak ya. Jadi 5 menit. Oke, tepat. Oke, untuk Pak Suyitno, sekarang tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut, tenangkan kondisinya. Saya hitung dari 1 sampai 5, nanti di hitungan kelima Pak Suyitno bisa bangun dalam keadaan sangat segar, sangat nyaman, bahkan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, rasakan ketenangannya. 3, 4, rasakan persiapkan tubuhnya untuk bangun dalam keadaan sangat sehat, sangat segar, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Dan 5, bangun dalam keadaan sangat nyaman sekali. Tepuk tangan buat Pak Suyitno. Nah, nyaman ya Pak? Nyaman ya Pak? Nah, yang dirasakan apa Pak? Nikmat ya Pak? Iya, nikmat sekali. Oke. Tepuk tangan dong buat Pak Suyitno.